Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mencoba mempresentasikan atau mendiskusikan dari pembahasan mengenai materi lookup dan referensi. Pada dasarnya lookup ini mempunyai 15 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi address. Fungsi address ini dapat digunakan untuk membuat teks referensi atau alamat sel pada Microsoft Excel berdasarkan informasi posisi, nomor baris, dan nomor kolom. Yang pertama fungsi address. Kita mencoba bagaimana cara mengerjakan fungsi address. Yang pertama sama dengan address row none, kita ambil baris, lalu kolom kita ambil. Nah, di sini kan kolom hanya ada satu dan baris hanya ada satu. Jadi kita tulis masing-masing satu, tutup kurung, lalu kita enter. Jadi hasilnya adalah paten T 2000 pada 2000. Nah, selanjutnya fungsi areas. Fungsi areas ini berfungsi untuk mengembalikan jumlah area dalam sebuah referensi. Maksudnya dari area di sini adalah rentang sel yang jaraknya berdekatan atau hanya sel tunggal. Nah, kita yang pertama untuk mencari tahu bagaimana cara mengerjakan areas. Yang pertama adalah sama dengan areas dalam kurung, kita ambil ini sebagai contoh. Tabel 2 ini tabel nilai dan peringkat, kita masukkan nilai sebagai referensi dan kita masukkan peringkat, lalu tutup kurung 2 kali dan enter. Hasilnya 2. Jadi di sini area sini membuktikan bahwa ada 2 tabel yang berdekatan atau hanya sel tunggal. Selanjutnya choose. Seperti contoh tersebut. Choose yang pertama kita buat indeks 1, 2, 3 sampai 10, keterangan Virga. Yang kedua Rizky, ketiga Indah, 4 Angga, 5 Rangga, 6 Arinda, 7 Ega, 8 Airi, 9 Siri, 10 Siti. Fungsi choose ini digunakan untuk memilih salah satu nilai dari sekumpulan argumen. Nilai yang diberikan berdasarkan nomor indeks atau urutan tertentu. Nah, jadi bagaimana cara mengerjakannya? Nah, yang pertama kita sama dengan choose. Kita ambil indeks di sini. Ini yang anggap aja ini kosong ya. Kita ambil indeks, kolom indeks di sini. Lalu kita ambil Virga, lalu Rizky, Indah, hingga sampai Siti. Kita pelan-pelan ya belajarnya, jadi biar kita di sini bisa memahami dengan lebih mudah. Dan tutup kurung, lalu kita enter. Sorry, ada kesalahan. Nah, jadi di sini hasilnya adalah Siti, keterangan. Nah, di sini di indeks, apabila kita merubah dari angka 10 merubah ke angka 5, maka di keterangan tersebut akan berubah menjadi Rangga. Nah, jadi kesimpulannya fungsi choose ini digunakan untuk memilih salah satu nilai dari sekumpulan argumen. Nilai yang diberikan berdasarkan nomor indeks atau urutan tertentu. Nah, apabila kita merubah nomor 1 lagi, maka berubah menjadi 3. Selanjutnya materi fungsi kolom, yaitu mengembalikan nomor kolom dari referensi sel yang diberikan.
Apabila kita mencari kolom pada suatu Excel yang kolom tersebut jauh, kita akan mengetahui kolom tersebut akan terletak pada angka berapa. Nah, untuk cara mengerjakannya bagaimana? Kita tulis sama dengan columns. Nah, referensinya ini letak kolom KLL. Tulis KLL untuk kurung sama dengan enter. Sorry, ada yang kesalahan. KKL 10 ya, iya. KKL 10 dalam kurung enter. Jadi letak kolom KLL terletak pada kolom 7760. Untuk letak kolom J, nah selanjutnya letak kolom J. Yang pertama sama dengan columns kolom J terus 5 ini maksudnya di sini kan baris kelima. Kita kolom J 5 tutup kurung sama dengan enter di 10. Jadi letak kolom J berada pada kolom ke-10. Selanjutnya columns. Columns ini berfungsinya adalah untuk mengetahui jumlah data pada tiap kolom. Pada jumlah data yang ada pada kolom-kolom tertentu. Nah, maksudnya seperti ini. Kita contohkan ya. Sama dengan columns. Lalu kita ketikkan ini kolom K, terus tutup kurung, lalu kita enter. Sorry. Lalu kita enter. Kita ulang lagi ya. Sama dengan columns. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Dan hasilnya 3. Jadi di sini ada 3 kolom dan ada 3 data pada 3 kolom. Nah, kita contohkan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5 columns. Yang pertama sama dengan columns. Kita blok semua, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Sorry. Sama dengan columns, lalu enter. Nah, jadi hasilnya 5. Jadi di sini ada 5 data dan ada 5 kolom. Jadi fungsinya kolom ini adalah untuk mengetahui berapa data dan berapa jumlah kolom yang ada pada Excel yang kita butuhkan. Selanjutnya mengenai lookup. Nah, di sini ada data mengenai pembayaran sewa hotel. Nah, tabel 1 adalah tabel tipe, tabel 2 adalah tabel tarif, tabel 3 adalah layout masukan. Untuk
kita dulu ya tipe kamar. Kita hapus juga pada nama kamar. Nah, bagaimana kita cara menggunakan tipe kamar? Tipe kamar ini menggunakan cara lookup. Lookup. Kenapa menggunakan cara lookup? Lookup ini menggunakan data horizontal, sedangkan lookup menggunakan cara vertikal. Sama dengan kita berikan contoh sama dengan lookup. Kita ambil kode tipe lookup value, kode tipe dalam kita ambil kolom C sampai E mengenai tabel 1 family double single. Lalu kita patenkan agar ini tidak berubah, agar data tersebut tidak berubah. Dan kita selanjutnya ring lookup itu kan ada dua di sini, kan di sini bentuknya horizontal, yaitu ada 1, 2, jadi kita tuliskan 2 dan enter, hasilnya adalah double. Jadi Adijaya memiliki tipe kamar adalah double. Kita tarik sampai ke bawah sampai Zulkifli dan hasilnya Bimantara double, Citrawati single, Dia Ayu single, Edi Purnama double, dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan bisnis kita menggunakan cara lookup. Lookup yang pertama kita ambil kode kamar, lalu kode kamar ini kode kamar dan nama kamar, lalu kita blok semua. Di sini kan lookup menggunakan vertikal, jadi di sini vertikal kode A sampai C, suite sampai bisnis. Oke. Lalu kita patenkan agar data tersebut tidak berubah. Nah, kita tuliskan ring lookup, kita tuliskan 2 karena di sini vertikal, jadi itu kolom B dan kolom C. 2 enter dan hasilnya bisnis. Jadi Adijaya mempunyai tipe kamar double dan mempunyai nama kamar bisnis. Kita tarik ke bawah sampai Zulkifli dan hasilnya Bimantara itu presiden, nama kamarnya, Citrawati nama kamarnya suite, Dia Ayu nama kamarnya presiden, dan seterusnya. Selanjutnya materi indeks. Fungsi indeks ini pada dasarnya Excel digunakan untuk mendapatkan nilai atau referensi ke sebuah nilai pada sebuah tabel atau rentang. Nah, untuk mengetahui nilai yang kita butuhkan, kita cukup menggunakan cara indeks. Lalu kita blok semua dari Jakarta hingga Medan, dari bulan 1 hingga bulan 5. Blok semua data yang ada. Lalu kita pilih daerah yang kita ingin ketahui. Kita pilih Jogja. Jogja berada pada baris ketiga atau baris ke kolom B. 3. Baris ketiga Jogja atau baris ke-6. Kalau di sini kan angkanya 3 di sini. Nah, kita tulis Jogja dan kita ingin mengetahui bulan keberapa.
Kalau kita ingin mengetahui bulan kelima, berarti kita tulis angka 5 tutup kurung sama dengan enter, hasilnya 1340 13.457 datanya. Selanjutnya kita ulang lagi, indeks kita blok semua. Lalu apabila kita ingin mengetahui daerah Medan, kita tulis 5. Dan untuk mengetahui jumlah di Medan pada bulan 2, berarti kita tulis angka 2 karena di sini Februari terletak pada angka 2 pada kolom 2. Tutup kurung sama dengan enter, dan hasilnya 14.520. Jadi indeks ini digunakan untuk mendapatkan nilai atau referensi ke sebuah nilai pada sebuah tabel atau rentang. Selanjutnya indirect. Indirect ini menampilkan data yang berada pada suatu sel atau alamat sel yang dituju, berisi teks sebagai suatu sel referensi atau pendefinisian nama range. Baik, kita akan lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu fungsi lookup. Fungsi lookup itu berfungsi untuk menampilkan hasil pencarian yang terdapat pada suatu tabel. Dan di sini terdapat studi kasus mengenai fungsi lookup, yang dimana kita akan mencari jumlah gaji pokok dengan menggunakan fungsi lookup. Formulasinya kita tulis sama dengan lookup. Kemudian kita menggunakan lookup value and array. Jadi lookup value-nya, data yang akan dicari itu terdapat di alamat sel di 14, di mana nama kolomnya itu pangkat. Jadi kemudian di 2 kita blok semua untuk array-nya. Array merupakan kumpulan data yang akan nantinya akan dicocokkan. Oke, kita kemudian jangan lupa juga untuk mengunci rumus. Rumusnya kita kunci dengan menggunakan simbol $. Kita kunci. Mohon maaf. Kemudian enter, hasilnya 200.000. Kemudian kita tarik ke bawah dan hasilnya akan muncul secara otomatis. Untuk mencari tunjangan pertama, yaitu kita menggunakan fungsi perkalian, dimana 1/6 dikalikan dengan gaji pokok. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah, hasilnya akan mengikuti. Mencari tunjangan kedua, yaitu uang makan sama dengan 8.000 per hari, berarti 8.000 dikalikan dengan banyaknya hari kerja. Dan kita enter, kita tarik ke bawah, kita mencari tunjangan 3, yaitu uang transport, yang dimana uang transportnya sebesar 6.000 dikalikan dengan hari kerja 22 hari, di mana alamatnya itu F14. Kemudian kita pencet, kemudian kita enter, kita tarik ke bawah, dan hasilnya akan muncul secara otomatis tunjangan keempat, yaitu tunjangan keempat ini tentang uang lembur.
uang lembur yang didapat 5.000 per hari, per jam. Jadi 5.000 dikalikan dengan lamanya waktu bekerja. Hasilnya 50.000, kita tarik ke bawah. Untuk mencari gaji kotor, yaitu gaji ditambahkan dengan semua tunjangan. Gaji pokok ditambahkan, kita menggunakan fungsi penjumlahan, di mana semuanya dijumlahkan. Kita enter, kemudian kita tarik ke bawah kursornya, dan hasilnya akan muncul secara otomatis. Untuk mencari jumlah potongan yaitu 5% dari gaji pokok untuk yang A, berarti sama dengan 5% dikalikan dengan gaji pokok. Ini 10.000, kita tarik ke bawah. Untuk potongan B yaitu sebesar 10%. 10% dikalikan dengan gaji pokok, hasilnya sudah muncul, kita tarik ke bawah, hasilnya akan muncul secara otomatis. Potongan C yaitu pajaknya 15%, dengan 15% dikalikan dengan gaji kotor, jumlah gaji kotor, muncul 88.700. Kemudian kita tarik kursornya. Untuk mencari gaji bersih, gaji kotor dikurangi dengan potongan, berarti gaji kotor kita menggunakan fungsi pengurangan. Gaji kotor dikurangi dengan semua potongan, kita kurangi. Hasilnya muncul, kita tarik ke bawah. Nah, merupakan contoh soal mengenai fungsi lookup untuk mencari gaji pokok, yang dimana gaji pokoknya ini data diketahui gaji pokok ini terletak di tabel yang di atas. Jadi menampilkan hasil pencarian yang terdapat pada lebih dari satu tabel. Oke, next. Untuk kedua yaitu fungsi match, yang dimana fungsi match ini mencari posisi suatu sel yang ditetapkan sebelumnya terdapat pada sekelompok data. Contohnya sama dengan match value-nya yang dicari, kemudian kita tarik lookup array. Jangan lupa untuk mengunci terlebih dahulu. Dan kita enter. Ari terletak pada maaf, ada keliru. Ari match tadi lupa tidak menambah match tab-nya, yaitu 0. Kita kunci terlebih dahulu. Nah, ini terdapat di peringkat 10. Kita tarik ke bawah, secara otomatis hasilnya akan keluar. Sebenarnya contoh mencari posisi peringkat yang dimana data tersebut tidak sesuai dengan urutannya dibandingkan dengan data sebelumnya.
Baik, pada fungsi selanjutnya yaitu fungsi offset, yang dimana fungsi offset menyalin data yang terdapat pada suatu rank berdasarkan posisi awal dengan menetapkan jarak kolom dan baris posisi data yang akan disalin. Jadi contohnya kita akan memindahkan untuk nilai 2 saja, nilai 1 tidak kita pindahkan, tidak kita salin. Oke, berarti sama dengan offset untuk referensinya. Mohon maaf, ini kemudian dua koma nol untuk rows-nya, barisnya itu 0,2. Enter. Nilai kedua 98, sama-sama 98. Kita tarik ke bawah, dan hasilnya nilai kedua juga hasilnya sama. Jadi fungsi offset yaitu fungsi untuk menyalin data yang terdapat pada suatu rank berdasarkan posisi awal dengan menetapkan jarak kolom dan baris posisi data yang akan disalin. Baik, dan terus fungsi row yaitu untuk mengetahui jumlah posisi baris, bukan jumlah ya. Kalau rows itu untuk mengetahui jumlah baris pada tabel atau suatu data. Jadi kalau row itu untuk mengetahui posisi nomor baris atau posisi baris. Contohnya saja, misalnya nih, jika di suatu data terdapat nama Gani, untuk mengetahui nomor atau posisi baris yaitu dengan menggunakan fungsi row. Jadi row sama dengan referensinya itu Gani, terletak di C9, kemudian posisi nomor barisnya itu ada di nomor 9. Kemudian Ina sama dengan row, referensinya itu terletak di C12, hasilnya 12. Ini sudah tersedia, yaitu untuk mengetahui fungsi rumus rows. Jadi kita coba ya, rows sama dengan biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah keseluruhan baris pada suatu data. Jadi kita blok semua, enter. Jadi suatu data tersebut terdapat 15 baris, tidak termasuk dengan nama kolom ya. Ini kemudian selanjutnya yaitu fungsi transpose. Fungsi transpose ini merupakan fungsi mengubah baris menjadi kolom, kemudian kolom menjadi baris. Kita coba kita ketahui dulu ya, langkah awal kita ketahui dulu jumlah barisnya terdapat 16 baris dan 4 kolom. Jadi kalau kita transposkan berarti terdapat 4 baris dan 16 kolom, karena berubah ya, baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Tentu jika ditransposkan akan berubah. Kemudian transpose, kita blok semua data tersebut, kemudian kita tekan Ctrl Shift kemudian Enter, dan hasilnya akan muncul ini sebuah data yang sudah ditranspos, yang dimana kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Yang awalnya terdapat 4 kolom di sini kemudian menjadi 16 kolom. Dan barisnya terdapat 16 baris dan di sini hanya 4 baris. Itu yang dinamakan transpose. Kemudian selanjutnya yaitu
fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP adalah menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format tegak dan vertikal. Jadi kita coba ya langsung, kita akan mencari jumlah diskon dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya itu kategori ya, kategori A. Ini ya data yang akan kita cari. Kemudian petik tanda titik 2 petik. Kemudian kategori dan diskon. Kita blok data kategori dan diskon. Kemudian untuk kolom index number itu merupakan jumlah kolomnya. Jadi di situ kan terdapat 2 kolom, berarti kita ketik 2. Jumlah kolomnya 2. Oh iya, jangan lupa juga mengunci rumus formulanya, kita kunci agar untuk mendapatkan hasil ke bawah akan secara otomatis. Jadi kita hanya tinggal menarik kursornya saja. Berarti kemudian kita enter, hasilnya 0,25%. Kita tarik, hasilnya 0,75, 0,25, B 50%. Oh iya, ini belum kita persentasekan. Kalau kita ubah dengan persentasekan, yaitu kita ubah menjadi persentase, kemudian kita mencari harga jual, yang dimana rumusnya harga jual yaitu harga buku dikurangi dengan harga yang sudah didiskon. Jadi harga bukunya 27.500, alamat hasilnya N6, terus kemudian dikurangi diskon dikalikan dengan harga buku. Kemudian kita enter. Yes, hasilnya 26.625. Kemudian kita tarik dan hasilnya akan muncul secara otomatis. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.